Dalam kehidupan ini memang penuh dengan masalah dan kesulitan. Terasa hidup ini tidak adil karena dunia seolah-olah tidak berpihak kepadamu, seakan-akan hidup sendirian dan tidak ada yang peduli denganmu. Bagaimanakah agar tetap tegar dan sabar dalam menghadapi takdir darinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat para sahabat semula, jadi dimanapun berada, tahukah kalian bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggalmu yang sesungguhnya? Maka jangan bersedih tentang bagaimana dunia memperlakukanmu. Jika usahamu sudah sampai akhir, maka biarkan takdir dan doamu bertempur di ketinggian langit. Curahkan seluruh kisah pedihmu dalam doa dan biarkan penduduk langit menulis perjuanganmu. Sebab getar tangismu dalam doa adalah usaha terakhir yang paling berharga dalam hidupmu. Renungi perjalanan terberat dan terpanjang dalam hidupmu adalah menjadi manusia paling ikhlas dalam menerima takdirnya. Sang Kholik tahu apa yang sedang bergemuruh di kedalaman batinmu. Dia maha tahu apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Tahu betapa berisiknya pertarungan yang ada di kepalamu. Tapi dengan semua itu, dia lebih tahu bahwa kamu mampu melewatinya. Juga lebih tahu kapan waktu yang tepat di mana perjuangan dan kesabaranmu berbuah senyum bahagia. Itulah yang dialami oleh saudara kita Idris. Dia adalah seorang pemuda yang rajin dan berprestasi. Bercita-cita menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang. Menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama. Tapi hidupnya tidak semulus yang diharapkan, menghadapi banyak cobaan dan ujian yang membuatnya hampir putus asa. Pertama, dia harus kehilangan ayahnya yang meninggal karena kecelakaan. Ayahnya adalah satu-satunya penopang keluarga. Tanpa ayahnya, dia dan ibunya harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja sambilan di sela-sela kuliahnya untuk membantu ibunya. Tidak punya waktu untuk bersenang-senang seperti teman-temannya. Rela melewatkan banyak kesempatan dan pengalaman yang bisa membuat hidupnya lebih berwarna. Kedua, dia harus menghadapi persaingan yang ketat di kampusnya. Bersaing dengan ribuan mahasiswa lain yang juga bercita-cita menjadi dokter, belajar keras, dan menguasai banyak materi yang sulit dan rumit. Mengikuti banyak ujian dan praktikum yang menantang dan menegangkan, mengorbankan banyak hal demi mengejar mimpinya. Ketiga, menghadapi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jatuh cinta dengan seorang gadis yang juga kuliah di jurusan yang sama. Sudah lama mengagumi gadis itu dari jauh, berharap suatu hari bisa mendekati dan menyatakan perasaannya. Tapi terlambat. Gadis itu sudah memiliki pacar yang lebih tampan, kaya, dan populer darinya. Terpaksa menelan pil pahit dan menyembunyikan rasa sakitnya. Keempat, dia harus menghadapi penyakit yang menggerogoti tubuhnya
didiagnosis menderita leukemia, yaitu kanker darah yang mematikan, menjalani pengobatan yang mahal dan menyakitkan, menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi dan harus siap menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Dengan semua cobaan dan ujian yang menimpanya, Idris bisa saja menyerah dan mengeluh, bisa saja marah dan menyalahkan Sang Kholik, bisa saja benci dan iri dengan orang lain. Tapi dia tidak melakukan itu semua, tetap bersyukur dan berdoa, berusaha berjuang sabar dan ikhlas, percaya dan bertawakal. Dia tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggalmu yang sesungguhnya. Maka jangan bersedih tentang bagaimana dunia memperlakukanmu. Jika usahamu sudah sampai akhir, maka biarkan takdir dan doamu bertempur di ketinggian langit. Curahkan seluruh kisah pedihmu dalam doa, dan biarkan penduduk langit menulis perjuanganmu. Sebab getar tangismu dalam doa adalah usaha terakhir yang paling berharga dalam hidupmu. Bahwa perjalanan terberat dan terpanjang dalam hidupmu adalah menjadi manusia paling ikhlas dalam menerima takdirnya. Sang Kholik tahu apa yang sedang bergemuruh di kedalaman batinmu. Dia juga Maha tahu apa yang sedang kamu rasakan saat ini, tahu betapa berisiknya pertarungan yang ada di kepalamu. Tapi dengan semua itu, lebih tahu bahwa kamu mampu melewatinya, kapan waktu yang tepat di mana perjuangan dan kesabaranmu berbuah senyum bahagia. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah zalim, tidak pernah meninggalkan hambanya yang berdoa dan bersabar, dan memberikan balasan yang indah dan tak terduga, keajaiban yang luar biasa dan menakjubkan, nikmat yang besar dan berlimpah kepada Idris. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berkah dan halal, mendapatkan beasiswa penuh dari sebuah yayasan yang peduli dengan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, bisa membantu ibunya untuk hidup lebih sejahtera dan bahagia, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan lancar dan cum laude, bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan dan penghargaan, menjadi salah satu lulusan terbaik di kampusnya, menjadi salah satu dokter muda yang berprestasi dan berdedikasi, mendapatkan banyak pujian dan pengakuan dari dosen, teman, dan pasien, menjadi panutan dan inspirasi bagi banyak orang. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cinta yang tulus dan setia. Bertemu dengan seorang wanita yang juga seorang dokter di rumah sakit tempatnya bekerja. Wanita itu adalah teman masa kecilnya yang sudah lama tidak berjumpa. Orang yang selalu mendukung dan menyemangati Idris saat mengalami masa-masa sulit. Orang yang selalu mencintai dengan tulus dan setia. Idris pun menyadari bahwa wanita itu adalah jodohnya yang telah ditakdirkannya. Ia pun melamar wanita itu dan menikahinya dengan penuh kebahagiaan. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dan kesehatan. Berhasil mengalahkan penyakit kanker yang mengancam nyawanya. Menjalani pengobatan yang berhasil menyembuhkan tubuhnya,
mengembalikan kekuatan dan stamina yang hilang, dan menikmati hidup yang baru dan lebih baik. Subhanallah, itulah kisah inspiratif tentang Idris, seseorang yang di balik tangisnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajarkan kita bahwa Sang Kholik tidak pernah meninggalkan hambanya yang berdoa dan bersabar, tidak pernah menguji hambanya melebihi kemampuannya, tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya, tidak pernah lupa memberikan balasan yang adil dan indah. Semoga kita semua senantiasa dapat limpahan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan dan kesabaran, kebahagiaan dan kesuksesan, memberikan ampunan dan ridhanya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.